Jumpa lagi Sobat Fakta Keren. Yuk kita nonton video pengetahuan di channel Fakta Keren, biar makin tahu dan makin keren. Untuk yang pengen kaya pengetahuan, jangan sampai deh ketinggalan info menarik dan keren. Caranya bunyikan lonceng subscribe-nya ya. Sekarang kita akan mengetahui tentang hewan yang lagi viral dan menggemaskan. Dan ternyata hewan ini punya kemiripan nama dengan hewan satunya lagi. Tapi sebenarnya keduanya sangatlah berbeda. Nah, untuk mengetahuinya kita kenalan dulu yuk dengan satu persatunya. Kita mulai dari hewan yang lagi ngehit seantero dunia karena sempat jadi bintang film kartun yang berjudul Zootopia. Dia adalah kungkang. Ada yang pernah nonton Zootopia? Pasti inget banget dong adegan lucu waktu Flash Silot ketawain slow motion. Slot dalam bahasa Indonesia disebut kungkang. Mirip-mirip gitu deh sama kukang. Kalau kukang terkenalnya itu hewan si mager alias malas gerak. Sedangkan kungkang rajanya mager karena kungkang bisa tidur 15-20 jam sehari. Karena kungkang merupakan hewan nokturnal, jadi mereka tidur di siang hari. Sementara di malam hari mereka akan bergerak aktif. Mereka bisa tidur dengan bergelantungan di pohon atau tidur di atas ranting pohon yang berukuran cukup besar. Fakta menarik berikutnya, kungkang bergerak dengan kecepatan kurang dari 3 meter per menit. Kungkang bergerak dengan kecepatan 480 kaki per jam atau 146 meter per jam. Apabila dikonversi ke menit, mereka bergerak dengan kecepatan 2,43 meter per menit. Mereka butuh waktu untuk menggerakkan kaki dan tangannya. Jika menghadapi bahaya, mereka bisa meningkatkan kecepatannya hingga 900 kaki per jam atau 274 meter per jam. Apabila dikonversi ke menit, mereka bergerak dengan kecepatan 4,5 meter per menit. Ini pun jarang mereka lakukan karena akan menghabiskan energi yang dimiliki mereka. Selanjutnya, daun, ranting, dan buah-buahan adalah makanan favoritnya. Penasaran gak sih apa yang dimakan oleh kungkang? Khusus untuk kungkang berjari 3, mereka hanya memakan daun, tunas muda, dan ranting yang halus. Sementara kungkang berjari 2 memakan banyak jenis makanan seperti daun, ranting, buah, serangga, hingga tikus berukuran kecil. Kita lanjut fakta berikutnya ya. Kungkang ternyata kalau buang air besar setiap 1-3 minggu sekali saja. Rata-rata manusia buang air besar setiap 1-2 hari sekali. Berbeda dengan kungkang, mereka buang air besar hanya 1-3 minggu sekali. Saat panggilan alam ini datang, mereka akan turun dari pohon dan buang air besar di tanah. Kotoran mereka pun bermanfaat untuk menyuburkan hutan. Kungkang bisa kehilangan sepertiga dari keseluruhan berat badannya ketika mereka buang air besar. Ukuran perut kungkang akan menyusut saat buang air besar dan terlihat mengempis. Bukan hanya manusia yang punya musim kawin, tapi kungkang ini juga punya musim kawin dan perkembangbiakan loh. Pengen tahu nggak kapan musim kawin mereka? Ternyata musim kawin kungkang berbulu coklat terjadi pada musim semi, yaitu pada bulan Juli sampai November di Amerika Selatan dan Februari sampai Mei di Amerika Tengah. Kungkang betina melahirkan 1 bayi dalam 1 waktu, dan kungkang bayi menghabiskan 5-10 bulan menempel pada ibunya dengan cara menggantung. Hal ini sebagai cara membantu mempersiapkan bayi kungkang untuk hidup menggantung di pohon. Selanjutnya, kungkang punya kebiasaan yang menarik loh, yaitu melahirkan anaknya dalam posisi terbalik. Ritual kawin kungkang sebenarnya tidak aneh. Biasanya kungkang betina akan berteriak memanggil pejantan untuk memulai perkawinan. Butuh waktu lama bagi pejantan untuk berjalan mendekati betina. Setelah mereka berdua berdekatan, proses kawin akan terjadi sangat singkat, hanya dalam hitungan detik. Lalu kungkang betina akan hamil dalam waktu 6-10 bulan. Lamanya masa kehamilan bervariasi pada setiap spesies. Saat sudah tiba waktunya untuk melahirkan, kungkang akan melahirkan anaknya secara terbalik. Ketika dilahirkan, bayi kungkang memiliki berat 11
ons atau setara 317 gram. Bayi ini akan tetap bersama induknya hingga usia 6 bulan. Kungkang berbulu coklat masih sangat terdengar asing di telinga orang Indonesia. Hewan yang memiliki 3 jari dan berbulu coklat ini memiliki habitat di hutan hujan Amerika Tengah dan Selatan. Selain itu, hewan ini dikenal lambat karena hanya mampu mengeluarkan sedikit energi. Hal ini disebabkan oleh minimnya kalori dan nutrisi yang dikonsumsinya. Dan salah satu yang menarik lagi adalah hewan kungkang memiliki lebih banyak tulang belakang. Kungkang berbulu coklat memiliki kemampuan memutar kepala seperti burung hantu hingga 300 derajat dengan struktur lehernya yang unik. Ini karena mereka memiliki 9 vertebra cervix, yaitu tulang belakang untuk menopang kepala. Fakta tersebut tidak ditemukan pada kebanyakan mamalia yang rata-rata hanya memiliki 7 tulang belakang. Oleh karena itu, kungkang memungkinkan rotasi yang lebih besar untuk membantu melihat predator dari jarak jauh. Nah, gimana? Udah pada kenal kan sama si kungkang ini? Sekarang kita beralih untuk mengenal hewan yang mirip namanya dengan kungkang, yaitu kukang. Kukang kadang disebut juga dengan hewan pemalu. Soalnya hewan ini emang pemalu banget guys. Kalau siang kerjaannya cuma tidur sambil ngumpetin mukanya di sela-sela kaki. Dari 8 spesies kukang di dunia, 6 diantaranya hidup di Indonesia loh. Karena kukang ini aktifnya di malam hari, makanya matanya gede banget supaya bisa melihat dengan jelas di kegelapan. Ciri-ciri yang paling khas dari kukang yaitu tanda bintang di kepalanya. Kukang punya garis gelap di bagian mata, telinga, dan punggung yang menyatu di atas kepala membentuk bintang segi 5. Daun telinga kukang ini kecil dan hampir nggak kelihatan. Dibanding tarsius, badan kukang lebih besar dan lebih panjang, tapi ekor kukang pendek, cuma 1-2 cm saja. Mata kukang bisa menyala di malam hari seperti mata kucing. Kukang adalah salah satu jenis satwa liar yang dilindungi dan termasuk ke dalam ordo primata. Peranan satwa liar termasuk kukang di alam sangatlah penting bagi keseimbangan ekosistem dan upaya pelestarian hutan. Kukang termasuk golongan primata primitif nokturnal, yaitu jenis hewan yang lebih banyak beraktivitas pada malam hari dan terlelap tidur di siang hari. Primata primitif sendiri berarti kukang memiliki ciri khas yang sedikit berbeda daripada primata kebanyakan. Beberapa di antaranya adalah hidungnya yang basah dan indera penglihatannya yang berfungsi baik di tempat gelap. Aktivitas harian kukang juga banyak dihabiskan di atas pohon atau yang disebut dengan satwa arboreal. Kukang juga hidup soliter dan penyendiri. Umumnya warna rambut di tubuh kukang adalah campuran antara warna putih dan coklat. Bagian lingkar mata berwarna coklat gelap. Mata kukang berbentuk bulat sempurna berwarna coklat muda keemasan hingga coklat gelap. Karena perpaduan bentuk dan warna yang indah itu, kukang disebut si mata bulan penjaga hutan. Kukang juga dikenal dengan nama slow loris karena gerakannya yang lamban dalam beraktivitas. Aktivitas kukang biasanya dimulai pukul 6 sore hingga 5 pagi. Setelahnya, kukang akan mencari tempat nyaman untuk tidur. Kukang akan mencari tempat tidur di atas pohon berdaun rimbun dan cukup gelap yang terlindung dari sinar matahari. Dari sekian banyak keunikan pada kukang, ternyata kukang juga punya alat perlindungan diri agar terhindar dari predator loh. Kukang memiliki barisan gigi yang tajam dan berbisa. Kukang adalah satu-satunya primata di dunia yang memiliki bisa. Bisa kukang cukup berbahaya bagi manusia. Apabila tergigit oleh kukang, manusia bisa mengalami infeksi serius, demam tinggi, dan reaksi anafilaksis. Bisa berbahaya pada kukang tersembunyi di bagian ketiaknya. Pada saat kukang membersihkan diri, kukang akan menjilati tubuhnya sehingga bisa pada ketiaknya akan menempel di lidah. Hal tersebutlah yang bisa menginfeksi terhadap manusia atau predator kukang lainnya seperti ular, orangutan, dan elang. Kukang adalah hewan omnivora atau pemakan segala.
Kukang bisa memakan tumbuhan maupun hewan yang ukurannya lebih kecil dari tubuhnya, misalnya serangga. Selain itu, kukang suka memakan getah pohon dan pucuk bunga. Meskipun dikenal dengan gerakannya yang lamban, tetapi untuk mencari dan mendapatkan makanan, kukang bisa berjalan menempuh jarak hingga 8 km dalam satu malam. Wow, luar biasa kan? Kukang yang hidup di Indonesia tersebar di Pulau Sumatera, Jawa, dan Kalimantan yang memang terkenal sebagai pulau-pulau yang memiliki beberapa satwa endemik dan eksotis yang banyak mendapat perhatian dari seluruh lapisan masyarakat di dunia. Nah, fakta keren apa aja sih yang dimiliki si mata bulan ini? Yuk kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah kukang memiliki racun pada gigitannya. Banyak orang yang menganggap kukang sebagai hewan lucu, menggemaskan, dan bahkan jinak karena tertipu oleh mata besarnya yang memelas dan tubuhnya yang mungil. Tapi pada kenyataannya, kukang jenis loloris merupakan makhluk karnivora pemakan daging yang memiliki racun pada gigitannya loh. Sebuah hal yang unik dan juga jarang ditemukan pada hewan primata lainnya. Racun di giginya ini sebenarnya berasal dari kelenjar yang berada di lengannya. Saat ia merasa terancam, ia akan mengangkat kedua lengannya dan menjilat kelenjar tersebut. Lantas cairan dari kelenjar tersebut aktif menjadi racun saat tercampur dengan salivanya. Racun ini akan dimasukkan ke dalam luka saat kukang menggigit targetnya. Racun ini juga digunakan saat kukang menjilat sesamanya dengan tujuan untuk melindungi mereka dari predator seperti ular, elang, dan bahkan orangutan. Ilmuwan juga mengatakan bahwa racun ini dapat mencegah luka untuk sembuh lebih cepat atau bahkan menyebabkannya menjadi busuk. Mengerikan kan sobat? Fakta berikutnya adalah kukang mengeluarkan bau untuk menandakan teritori. Tidak banyak yang diketahui mengenai struktur sosial di antara spesies ini, namun diketahui bahwa mereka berkomunikasi dengan cara mengeluarkan bau. Kukang merupakan makhluk teritorial, khususnya pada kukang jantan. Bukan hanya mematikan, dikatakan juga racunnya dapat mengeluarkan bau menyengat yang tidak sedap sebagai salah satu bentuk pertahanan diri. Bau ini sebagai peringatan kepada predator bahwa rasa tubuh mereka tidak enak. Bau juga digunakan oleh kukang kecil untuk mencari makanan. Biasanya kukang dewasa akan menandai makanan dengan bau mereka agar kukang kecil dapat menemukan makanan yang aman untuk dimakan. Nah, itu tadi penjelasan dari perbedaan kungkang dengan kukang. Sekian dulu ya sobat, semoga tayangan ini bisa menambah pengetahuan sobat fakta keren biar kelihatan makin keren. Terima kasih sudah setia menonton channel ini dan jangan lupa bunyikan lonceng subscribe-nya ya.